Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang teori moral menurut Piaget dan Holberg. Oke, yang pertama saya akan membahas tahapan penalaran moral oleh Piaget. Sebelumnya, Jean Piaget merupakan salah satu ahli psikologi, zoologi, dan filosofi yang lahir di Neuchâtel, Swiss pada 9 Agustus 1997. Simpansi pemikirannya pada dunia pendidikan anak usia dini dapat dilihat melalui karya sistematis kognitifnya yang masih relevan hingga sekarang. Menurut teori Piaget, tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dari kemampuan kognitif berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah, kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Teori perkembangan Piaget mencakup teori tentang perkembangan penalaran moral, tentang kemampuan anak dalam bernalar tentang situasi sosial. Perkembangan moral berkembang dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Tahap pertama ini juga disebut tahap realisme moral atau moralitas pembatasan. Heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran aturan diyakini akan mendatangkan hukuman. Otomatis seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan terhadap perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa lain yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang salah dan hal yang benar. Jadi pada tahap ini seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman. Dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman juga. Piaget menegaskan bahwa anak-anak menilai sebuah perilaku yang jahat akan menghasilkan dampak negatif, sekalipun tujuan itu perbuatan tersebut baik sekalipun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua maupun guru, yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Anak kecil percaya bahwa pelanggaran berhubungan langsung dengan hukumannya. Nah, dalam konteks demikian, seringkali anak kecil melihat sekelilingnya dengan perasaan khawatir ketika mereka berbuat salah. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku manusia berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Anda berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan peraturan tersebut harus dibuat oleh orang dewasa. Tahap kedua ini disebut juga moralitas kerjasama. Hal ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya. Melalui interaksi dan kerjasama dengan anak lain, gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat. Hukuman atas pelanggaran tidak lagi bersifat otomatis, tetapi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan niat pelanggaran segala keadaan yang meringankan. Tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak tidak lagi menggunakan serta menaati aturan berdasarkan suara hati. Sehingga dengan hal ini moralitas otonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu mulai meluas hingga memiliki makin banyak teman sebaya di lingkungannya. Adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain menciptakan gagasan baru pada anak tersebut tentang aturan, dan karena itu juga moralitasnya berubah. Pada tahap ini, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya bagi anak usia 5 tahun, berbohong selalu buruk, tapi anak yang lebih besar menyadari bahwa berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu dan karena tidak selalu buruk. Selanjutnya, materi yang kedua ada tahapan penalaran moral oleh Holberg. Teori tahapan moral Holberg merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Holberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar
tentang apa yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Holberg tidak mempelajari permainan anak-anak, melainkan menyelidiki respon mereka terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral. Menurut Lawrence Kohlberg, ia berteori bahwa orang berkembang melalui 3 tingkatan saat mereka mengembangkan kemampuan penalaran moral. Lawrence Kohlberg melakukan penelitian di Amerika yang kemudian untuk merumuskan tahap perkembangan moral. Dalam perkembangan moral, menurut Kohlberg terdapat 3 level, setiap levelnya memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level pertama yaitu prakonvensional yang terdiri dari tahap 1 menghindari hukuman, tahap 2 keuntungan dan minat pribadi. Level kedua yaitu konvensional yang terdiri dari tahap ketiga menjaga sikap orang baik, tahap keempat memelihara peraturan. Yang terakhir level ketiga yaitu pasca konvensional terdiri dari tahap 5 yaitu orientasi kontrak sosial dan tahap ke-6 prinsip etika universal. Untuk lebih jelasnya mari dengarkan penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang kedua adalah tahapan penalaran moral oleh Kohlberg. Teori tahapan moral Kohlberg merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar. Tahap pertama, menghindari hukuman konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah ketika seseorang tidak menerobos lampu merah di jalan raya, ia melakukannya semata-mata karena tidak ingin seorang polisi mengejar dan menilangnya. Next, ke tahap 2. Keuntungan dan minat pribadi. Tahap ini tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya, memuaskan kebutuhannya sendiri dan terkadang kebutuhan orang lain. Ada unsur keadilan dan timbal balik. Seperti apa untungnya bagiku, aku akan membantunya karena suatu hari dia akan balas membantuku. Contohnya, aku akan pergi membantunya karena dia juragan mie ayam. Next, yang ke tahap ketiga yaitu menjaga sikap orang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena ia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Contohnya, sudah sepatutnya aku ikut kerja bakti. Lagian apa kata tetangga nanti? Contoh lain, aku gak akan ribut sama tetangga. Itulah yang terjadi pada tahap ini. Selanjutnya, tahap keempat, memelihara peraturan. Seorang ketua kelas melerai kedua temannya yang sedang bertengkar karena ia berpikir peraturan harus ditegakkan dan jika peraturan tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan kelas akan menjadi kacau. Karenanya, peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberikan kenyamanan bagi semua orang. Benar adalah melakukan kewajiban, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas, dan memelihara tatanan sosial demi kepentingan sendiri. Tahap kelima, orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus didefinisikan berdasarkan hak umum individu dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat, seperti contoh orang yang berpikir bahwa mencuri supaya tidak mati kelaparan berbeda dengan mencuri supaya kaya. Tahap keenam, orientasi prinsip universal. Tahap ini adalah tahap menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 6 tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kita masuk ke penerapan teori Piaget dalam proses pembelajaran penerapan teori Piaget. Guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran di dalam kelas untuk memungkinkan siswa memahami tahapan perkembangan moral seperti yang dilakukan oleh Piaget. Misalnya, dengan memainkan situasi di mana siswa harus mengambil keputusan moral.
Guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom, yaitu fokus pada konsekuensi, dan otonom, yaitu fokus pada niat. Yang terakhir, penerapan teori Holberg dalam proses pembelajaran guru. Guru dapat menyajikan dilema moral seperti yang dilakukan oleh Holberg untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya, menggunakan cerita dilema moral Heinz. Guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan memahami perspektif siswa terhadap keadilan. Nah, itu dia penjelasan tentang materi moral menurut Piaget dan Holberg. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.